Kami dibekali oleh orang tua kami, khususnya ibunda kami, 5 prinsip kepemimpinan. Kekuasaan itu hanyalah sementara, sehingga harus rajin kami sebagai pemimpin. Kekuasaan itu adalah ibadah, tidak untuk cari nafkah, cari popularitas. Kekuasaan itu harus ada manfaat, anfa'uhum linnas. Kekuasaan itu harus adil kepada semua golongan, dan kekuasaan itu harus mendahulukan kaum du'afa. Ridhollahi fi ridho waliden. Itulah kenapa, karena ridho orang tua sudah turun, pasangan kami namanya Ridho. Malam ini kita akan berdebat tentang 6 urusan, tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Tentang generasi Z, saya punya anak Gen Z juga. Insya Allah anak-anak Gen Z yang lagi nonton, kami sebagai orang tua akan membersamai Anda dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya. Malam ini juga kita akan berdebat tentang warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami akan menyampaikan visi misi kami, tapi yang pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada seluruh warga Jakarta yang saya cintai. Visi kami adalah menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional dan global yang aman, dengan melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Misi kami ada 7. Yang pertama adalah bagaimana transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Yang kedua, yaitu bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta untuk dengan mengutamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah Mada, Sumpah Palapa. Apa kabar warga Jakarta? Malam ini kita melaksanakan debat perdana dengan penuh damai. Tempatnya di Kemayoran. Jalan besar yang kita lewati adalah Jalan Benyamin Sueb. Benyamin Sueb adalah salah satu dari banyak seniman besar Betawi yang kebetulan karakternya sangat lekat dengan Bang Dul, anak ideologi Benyamin Sueb. Saya punya impian besar, insya Allah, sebagai penghormatan kepada nama besar Benyamin Sueb, maka saya akan menyelenggarakan Benyamin S Award, yaitu singkatan bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Sebulan lebih kami berkeliling menyapa warga Jakarta, menatap wajah-wajah mereka. Ya, itu tadi sedikit cuplikan bagaimana para pasangan Cagup dan juga Cawagup menyampaikan visi misinya soal Jakarta. Tapi secara keseluruhan siapa yang unggul di debat perdana semalam. Nah, kita akan bahas itu pada pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio ada Bang Henry Satrio selaku analis politik kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mantap dong ya semalam. Ya, kita semangat. Kita lihat itu para calon gubernur ya. Sampai hampir ini hari bahkan Anda ya. Wah, ya. Baik, juga sudah hadir melalui sambungan Zoom nih ketiga juru bicara yang akan mewakili para Cagup Cawagup. Kita sapa satu persatu. Ada Bang Ahmad Riza Patria, Ketua Tim Pemenangan RK Suswono. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Riza. Sudah tersambung belum ya? Ada juga Bang Ihsan Tualeka, juru bicara dari Dharmakun. Lalu ada juga Mbak Tina Tun selaku anggota Tim Pemenangan Pramono Rano. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Baik. Saya ingin buka dulu dari pengamat dulu, dari analis deh, yang kemudian memantau dari debat semalam, Bang. Kalau kita lihat dinamikanya sebenarnya menarik gitu ya, dari awal, lalu kemudian tiba-tiba ditanya jawab, ada yang kemudian panas naik dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti apa? Ada yang terlihat mendominasi, unggul sekali, atau bagaimana? Saya nih ya. Ya. Kalau Ridwan Kamil kan memang kita sudah dengar lama. Ya, betul. Jadi memang yang saya tunggu itu adalah Dharma Pangrengkun dan Mas Pram. Karena yang baru kan tiba-tiba muncul gitu. Makanya ditungguin banget tuh. Bang Ridwan ya sekarang panggilannya. Iya Bang, udah kangkang lagi. Bang Ridwan ini memulainya menurut saya baik sekali. Jadi dia berusaha untuk humble ya, sebagai orang yang dikenal datang dari Jawa Barat, masuk ke Jakarta,
dia memulai dengan mengenalkan diri dulu, kemudian dia memperkenalkan wakilnya. Mencoba untuk mengambil hati dengan terus-menerus membawa pesan orang tua, ibunya gitu ya. Dan yang saya suka dari pembukaan Kang Ridwan Kamil itu, Bang Ridwan ini adalah bagaimana dia menjelaskan visi misi itu dengan tidak terlalu textbook gitu ya. Ya jelasin aja gitu. Menurut saya untuk pembukaan Ridwan Kamil oke banget. Kemudian Bang Dharma Pangrengkun, nah ini kan ditunggu nih. Mungkin dia tahu kali ditungguin sama warga Jakarta ya. Jadinya? Jadi grogi. Jadi grogi dia. Jadilah dia baca itu. Begitu dia keselimpet kalimatnya, dia cari kan, gue tadi sampai mana ya? Gitu harusnya sih sebagai orang yang satu independen, kemudian di berbagai survei kecil, yang ketiga kagetan nih kan, surprising gitu dia muncul, dia bebas-bebas aja harusnya. Gak usah terlalu baca. Lebih lepas lagi harusnya. Ngomong aja apa adanya. Saya pengen gak ada agenda global. Kemarin kan ngomongnya gitu. Maksudnya dari awal udah bambung aja. Tapi kan di akhir meningkat. Enggak, maksud saya dari awal dia harusnya udah nothing tulus saja. Gue ini paling kecil surveinya, paling gak ditunggu-tunggu, paling ditunggu-tunggu, udah sikat aja gitu. Nah ke Mas Pram ini kan juga kita tunggu nih. Ini kayak gimana sih ini Pak Menteri ini ngomongnya ya. Dia berusaha juga untuk menarik perhatian publik dengan berbagai hal yang memang kita tunggu juga tuh di visi misinya ya, bagaimana dia bercerita tentang permasalahan Jakarta dan lain-lain. Nah, kemudian tapi makin lama makin naik tensinya ya. Kita udah mulai dengar hal-hal seperti kopi gratis, kemudian ada CCTV, kemudian ada rasa aman gitu ya. Dimunculin semuanya. Saya boleh ya menggarisbawahi sedikit. Saya rasa di antara 3 calon gubernur ini, 3-tiganya belum pernah ada yang bekerja langsung ya, day to day, dalam waktu lama bersama Gen Z. Karena Ridwan Kamil? Kalau menurut saya nggak day to day, walaupun dia sempat sebut kopi gratis, nggak itu juga. Repot loh sama Gen Z ini, kalau Gen Z kerja sama ini di kedai kopi, banyak tuh Gen Z tuh. Pengalaman. Jadi, mereka ini punya apa ya, punya keinginan tersendiri gitu. Yang dikit-dikit toksik gitu. Baik. Nah kalau kemudian ada aturan-aturan yang kemudian menurut saya mengganggu Gen Z nih, agak berbahaya juga. Jadi menurut saya kemarin tuh agak sok tahu, walaupun agak unggul juga Bang Ridwan Kamil, kopi gratis itu bukan cuma Gen Z, kita juga boleh lah. Apapun yang gratis semua mau ya. Oke, kalau gitu itu dari analis paling tidak sudah berjalan mulus lah di awal begitu ya, meskipun juga ada beberapa catatan. Betul. Kita langsung ke Bang Riza Patria, Bang. Jadi bagaimana semalam ini, sudah sesuai dengan yang dirancang tidak nih? Cukup puaskah? Ya alhamdulillah ya, saya pribadi dan kami semua pendukung dan insya Allah seluruh warga Jakarta senang sekali, gembira, bersyukur penampilan pasangan Ridho, Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono menurut hemat kami sangat baik, prima ya, menguasai materi tanpa bawa teks, tanpa baca teks ya, bisa dijelaskan secara runut, secara sistematis dengan bahasa yang lugas, bahasa yang dapat dipahami oleh warga, program-programnya juga program yang dapat dimengerti, dipahami, dan juga membuktikan bahwa Bang Ridwan pemimpin yang baik, yang tidak dendam, yang jujur, yang sportif, dengan mengakui semua program-program gubernur sebelumnya, mulai dari zaman Bang Ali Sadikin, Bang Yos, Bang Poke Pojibowo, Pak Jokowi, Bang Ahok, bahkan Bang atau Mas Anies, diakomodir, dilanjutkan, bahkan ditingkatkan dan terus ditambah. Jadi Bang Ridwan ini pemimpin yang jujur, yang baik, tidak dendam dan mengakui program gubernur sebelumnya dan akan diteruskan. Kemudian juga Bang Ridwan juga pemimpin yang penuh dengan inovasi, ada istilah DKI itu, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Jadi kami memberikan program-program pemberdayaan pada masyarakat dan memberi kesempatan masyarakat
di pemerintahan di tingkat bawah, yaitu di tingkat RW dengan bantuan dana taktis 200 juta per tahun atau 1 miliar selama 5 tahun. Dana tersebut diberikan oleh Pemprov ke depan nanti agar dapat digunakan untuk pembangunan, apakah pengelolaan sampah untuk kebersihan, apakah untuk taman, apakah nanti untuk penanganan banjir atau genangan air, apakah untuk nanti ekonomi, kuliner, usaha, maupun untuk seni budaya dan sebagainya. Jadi masyarakat di tingkat RW nanti ada ketua RW, ada pengurusnya, RT, LMK di situ, ada Karang Taruna, ada TPPKK, Posyandu, Poswindu, Dasawisma, semua LMK di situ nanti berembuk bersama-sama bersama warga di RW untuk mendiskusikan, membahas apa program-program yang akan dilaksanakan di tingkat RW. Jadi semua RW di Jakarta ada 2.744, semua mendapatkan dana dan berdiskusi, berdialog, memutuskan pembangunan daerah masing. Ini bentuk demokrasi, pemberdayaan, dan sibuk nanti dengan pembangunan di daerah masing-masing atau RW masing-masing. Dan anak muda juga nanti nggak sempat lagi tawuran, karena semua punya semangat yang sama membangun kota Jakarta melalui RW masing-masing. Mohon izin kita bergantian juga. Baik, saya ingin ke Bang Ihsan kalau begitu ya. Bang Ihsan, tadi ada catatan dari Bang Hensat nih, ada sedikit grogi begitu di awal-awal pada saat penyampaian visi misi, benar seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat di belakang tensinya sempat naik nih, bahkan sempat agresif di pada Tanjau. Ngegas, silakan. Bang Ihsan, silakan. Iya, selamat pagi. Kita di Papua. Ini saya kebetulan lagi di Papua dari jam 9 lewat di sini. Tentu saja debat semalam itu menjadi semacam etalase ya kepada masyarakat Jakarta untuk bisa melihat secara langsung bagaimana gagasan, visi misi atau perspektif dari para kandidat kelak kalau nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Nah, kami tentu saja dari kandidat yang minim logistik ya mengapresiasi debat semalam, dan kita berharap bahwa itu bisa menjadi semacam kanal untuk masyarakat Jakarta bisa melihat bagaimana pasangan Dharma Pun perspektifnya dalam membangun Jakarta nanti. Memang betul ya, karena memang debat pertama biasanya begitu, tapi kita berharap bahwa nanti pada debat kedua dan ketiga Bang Dharma dan Bang Pun Wardana akan benar-benar tampil meyakinkan, dan itu akan bisa menjadi semacam game changer ya. Kita bisa berharap bahwa pandangan-pandangan mereka pada debat-debat selanjutnya akan membuat masyarakat Jakarta benar-benar menjatuhkan pilihan, dan tentu saja bisa mengejar ketertinggalan mereka dalam konteks electability maupun popularity mereka saat ini. Oke, baru permulaan debat perdana. Ya, betul. Pemanasan dulu. Oke, kalau untuk paslon nomor urut 3 gimana? Sudah cukup menyala belum Mbak Tinatan tadi malam? Nampaknya jurus-jurusnya sudah disiapkan tuh tadi malam ya. Jakarta menyala. Nomor 3. Yes, pastinya kalau kita lihat kemarin penampilan Mas Pram dan Bang Dul sangat luar biasa ya gitu. Jadi memang betul-betul yang tadi Bang Henry sebutkan juga bahwa beliau ini pasangan yang ditunggu gitu ya. Terus juga mungkin kan Mas Pram dan Bang Dul selama ini kan ada di Mas Pram ya terutama itu kan nggak banyak tampil di publik gitu ya. Jadi kemarin itu dengan program-programnya, dengan visi misinya yang jelas, tegas tapi realistis gitu ya. Beliau ini penampilannya sangat luar biasa, surprising juga gitu. Dan yang pastinya program-programnya juga seperti pekerjaan, pendidikan, pelayanan, kesehatan itu luar biasa. Dan kemarin itu yang terlihat juga mungkin yang unggul adalah Mas Pram dan Bang Dul ini kelihatan banget saling melengkapi gitu. Contoh misalnya di bidang pemerintahan, perekonomian, infrastruktur gitu ya, Mas Pram dengan pengalamannya sebagai Seskap, sebagai pernah juga di DPR gitu ya. Terus juga untuk kesejahteraan, kebudayaan itu Bang Dul gitu ya, yang memang juga seniman, terus juga lama juga di DPR, dan yang pastinya juga beliau pernah juga menjabat sebagai eksekutif di Banten gitu. Jadi memang luar biasa gitu. Dan yang seru banget tuh kemarin
Mas Pram dan Bang Dul ini mengedepankan Jakarta menyala dan kagak ribet dah gitu kan. Ada kata-katanya bahwa kita nih sebagai pemerintah harusnya menjadi kawan yang nyaman, yang asik buat masyarakat gitu. Jadi kalau mau bantu ya memang bantu gitu dengan program-program yang pastinya realistis ya. Jadi bukan hanya noted atau cuma janji-janji aja tapi realistis gitu. Baik, ya kalau kita lihat memang semalam juga ada sejumlah sedikit. Tadi kalau Bang Hendris bilang ngegas gitu ya, ada serangan-serangan. Bahkan ada yang mengatakan, ya nobody's perfect lah kalau sebagai pemimpin gitu ya. Ada ungkapan seperti itu. Nah kita akan bahas ya usai jeda. Di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.